Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, nabiyil ummi wa ala alihi, wa sobihi ajmain amma ba'du. Rahmat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada dasarnya, ilmu santet adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memasukkan benda atau sesuatu ke tubuh orang lain dengan tujuan menyakiti. Benda ini bisa saja misalnya sebuah paku atau seekor binatang berbisa yang dikirim secara gaib untuk dimasukkan ke tubuh seseorang dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Seperti ilmu-ilmu lain yang ada di dunia, santet bisa merupakan ilmu putih atau ilmu hitam, tergantung dari penggunaan ilmu ini, apakah untuk kebaikan atau untuk kejahatan. Tetapi, dalam aplikasinya ilmu putih ini, dipadukan dengan ilmu-ilmu lain, sehingga bisa dikatakan diselewengkan, dihitamkan, oleh pelakunya. Misalnya, yang aslinya digunakan, untuk menidurkan bayi yang rewel agar bisa terlelap. Oleh pelaku, ilmu ini diselewengkan untuk menidurkan calon korbannya. Untuk mengetahui, bagaimana ciri-ciri seseorang tersebut terkena santet, berikut beberapa ciri orang terkena ilmu hitam, semacam santet, sihir, guna-guna, dan sejenisnya, antara lainnya yaitu 1. Rasa yang diderita, datang pada jam tertentu, atau kambuh, hanya pada waktu-waktu tertentu saja. 2. Penderita merasakan sakit, yang nyeri sekali, seperti ada benda menusuk, di dalam anggota badan, pada bagian organ-organ tertentu. 3. Tidak berfungsinya salah satu otot, maupun urat, karena terasa kaku, seperti diikat kuat, sehingga tidak mampu menggerakkan, atau merasakan lumpuh total. 4. Merasakan bagian-bagian tertentu, pada anggota tubuh, terasa panas, seperti terbakar api. 5. Perut terasa mual, dan mules, seperti keracunan yang parah. 6. Orang yang sedang menderita penyakit, biasanya ditandai oleh gejala-gejala terlebih dahulu. Namun, bila kondisi penyakit tiba-tiba datang, tanpa gejala terlebih dahulu, berarti ada ciri-cirinya bila ada sesuatu, semacam mendapat serangan teluh. 7. Biasanya tubuh terasa lemas, kepala terasa berat, dan jantung berdebar kencang, jalan sempoyongan. 8. Sebelum penyakit di dalam kambuh, biasanya ditandai dengan kosongnya pikiran, kegelisahan, cemas, dan ketakutan. Padahal tidak ada problem, maupun masalah yang berat, yang dialami si korban. 9. Sehari-harinya menjadi pemalas, sering banyak tidur, namun ada juga yang tidak bisa tidur, tetapi nafsu makan, atau selera makan tidak ada. 10. Tingkat emosional tinggi, perilaku yang mudah berubah-ubah, tidak seperti biasanya. 11. Di saat periksa ke dokter, meskipun divonis memiliki penyakit, tetapi obat yang dikonsumsi, tidak bisa untuk menyembuhkan, malah menimbulkan penyakit yang baru. 12. Bau badan berubah, atau keringat agak berminyak. 13. Kepala sering pening, dan selalu gelisah, susah tidur. 14. Tiap detik, selalu ingat, dan selalu ingin bertemu dengannya, sampai dibelain mati-matian. 15. Sangat bermalasan bila ibadah, dan emosi yang tinggi. Media, dan cara kerja dalam santet, yaitu, secara garis besar, cara atau media yang dipakai dalam santet, dapat dibagi 3 bagian, antara lainnya. 1. Dematerialisasi. Dematerialisasi adalah proses merubah materi menjadi energi. Proses perubahan tersebut tidak seperti proses pencernaan makanan, di mana karbohidrat diolah dalam perut secara mekanik dan kimiawi melalui berbagai tahap, hingga akhirnya menjadi senyawa gula yang siap dibakar menjadi energi. Dematerialisasi terjadi secara tiba-tiba, menyalahi hukum fisika dan kimia. Orang yang memiliki kemampuan seperti ini, sebetulnya juga tidak berdiri sendiri. Ada jin yang membantu. Jin pembantu tersebut bisa didapat dari keturunan atau dari pemujaan.
Proses pengiriman santet jenis ini adalah benda yang sudah dirubah menjadi energi, dikirim melalui gelombang energi hingga sampai kepada sasaran. Orang yang menerima energi akan merasa tersentak kaget secara tiba-tiba. Kemudian, energi yang sudah masuk dalam tubuh sasaran diubah menjadi benda seperti semula, materialisasi. 2. Dengan kekuatan pribadi, hasil olah batin adalah kemampuan visualisasi dengan konsentrasi penuh hingga hayalan dalam visualisasi tersebut seolah-olah nyata terjadi. Visualisasi biasanya berupa bayangan bahwa orang yang dituju sedang merasakan sakit sesuai yang diharapkan. Jenis santet ini menggunakan alat bantu visualisasi berupa boneka yang diibaratkan sebagai orang yang akan disakiti. Boneka tersebut ditusuk atau disayat dengan niat menusuk atau menyayat tubuh orang yang dituju. Kekuatan jiwa seseorang, jika disalahgunakan, dapat berubah menjadi kekuatan santet. Misalnya, dengan kekuatan kehendak atau konsentrasi yang maksimal, seseorang dapat mempengaruhi jiwa orang lain. Berikut ini, amalan ilmu anti-santet. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan dan aku berlindung kepadamu dari segala gangguan setan yang mendatangiku. Setiap malam habis isyak, intinya dibaca sebelum tidur. Insya Allah saudara akan terhindar dari gangguan santet, jenis apapun, amin.